Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Wakil Akademik dan Kesiswaan Bapak Hari Widianto Sarjana Komputer. Yang kami hormati speaker pada hari ini Bapak Budi Setiadi Sarjana Pendidikan. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta webinar. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Allahumma amin. Tak lupa salawat serta salam senantiasa dihaturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Hadirin yang kami hormati, izinkan kami membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Kebumen, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti, dan yang kelima penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk efisiensi waktu mari kita mulai acara hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Kebumen. Hadirin dipersilakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah
Acara yang ketiga yaitu sambutan kepada Bapak Akademik dan Kesiswaan Bapak Hari Widianto Sarjana Komputer dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus untuk Bapak Budi Setiadi yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sempat untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Setiadi SPD. Semuanya kita dalam badan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang ada di sini akan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami sangat bangga bisa berada di sini ikut menyaksikan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Bapak Budi Setiadi SPD dalam rangkaian lanjutan diklat calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kebumen. Ini sungguh sangat membanggakan untuk sekolah kita karena beliau sementara ini masih satu-satunya yang bisa lolos menjadi calon guru penggerak. Kami harapkan beliau Bapak Budi Setiadi SPD ini bisa menjadikan contoh, menjadikan teladan dan membangkitkan semangat kita yang masih belum mengikuti atau sudah mengikuti tapi belum bisa lolos. Ini bisa kita jadikan panutan atau sebagai pemimpin kita nanti supaya kita berani mencoba, berani ikut mendaftar yang kelak akan mengikuti jejak beliau sebagai calon guru penggerak angkatan yang ke-10. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini sudah memenuhi syarat untuk mengikuti rangkaian seleksi calon guru penggerak. Sehingga pada nantinya nama sekolah kita pun akan terangkat dengan banyaknya guru yang bisa lolos menjadi guru penggerak yang pada akhirnya akan mampu menggerakkan komunitas belajar yang ada di lingkungan SMN Negeri 6 khususnya dan pada umumnya pendidikan di Indonesia. Demikian sambutan yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti diseminasi. Semoga acara ini dari awal sampai akhir berjalan lancar dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu acara inti kepada pemateri Bapak Budi Setiadi Sarjana Pendidikan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Wakil Hari Widianto, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta Bapak Ibu sebagai staf dan usaha yang saya hormati pula. Marilah dalam kesempatan ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan amin.
Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat kita nanti-nantikan salawatnya di yaumul kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua sudah menyalakan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Ini adalah rangkaian dari pendidikan guru penggerak untuk aksi nyata dalam modul 1.4. Jadi saya sudah sampai modul 2.1. Alhamdulillah 2.1. Ada 3 modul ya Bapak Ibu, kalau yang nanti ikut ada 3 modul. Kalau modul 1 itu sampai modul 1.4, ini modul yang terakhir. Jadi sudah mulai masuk modul 2.1. Dari modul 1.1 itu yang saya pelajari yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, dan 1.4 yaitu tentang budaya positif. Budaya positif ini saya diwajibkan untuk menularkan atau sharing sama teman-teman di sekolah tentang budaya positif. Tapi di sini bukan berarti saya lebih tahu ya Bapak Ibu, tapi saya diwajibkan dalam tugas untuk mendiseminasikan atau memaparkan budaya positif ini. Ini profil dari saya, mungkin kemarin sudah. Jadi setiap satu CGP itu ada 1 pengajar praktik dan ada 1 fasilitator. Pengajar praktik saya itu Bu Rohasana yang kemarin kesini. Terus fasilitator itu Bu Sri Mulyani dari Wonogiri. Dan setiap kali Zoom pasti ketemu sama Bu Sri Mulyani ini. 1 minggu 2 kali. Besok hari Rabu dan Kamis biasanya ada 2 sesi. Itu profilnya. Terus kemudian di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Yang pertama materi cukup banyak ya, tapi nanti kita singkat saja. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Terus ada 5 posisi kontrol sebagai guru tentunya. Kemudian ada segitiga restitusi. Ini kalau guru BK mungkin Budian sudah pernah ya, segitiga restitusi. Iya, ya karena ini penanganan siswa ya. Kalau tidak salah. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari budaya positif. Itu merupakan kebiasaan positif yang diterapkan di sekolah diharapkan akan membantu tercapainya profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 dimensi. Sampai murid-murid mampu berpikir dan bertindak, itu pengertiannya. Terus di sini tentang ilusi atau ilusi guru. Jadi misalnya Bu Soto punya menulis di kertas kecil sesuatu yang penting, sesuatu yang orang lain tidak boleh tahu. Digenggam erat-erat, ya, kertas itu digenggam erat-erat. Yang kemudian bilang pengen tahu bagaimana terus cara mainnya, pengen tahu dirayu. Kira-kira sama Bu Soten itu dibuka apa enggak kertas kecil itu? Itu Rahasia. Tidak. Walaupun Bu bilang merayu dengan paksaan atau dengan duit, dibuka enggak? Tetap genggam. Ya, jadi ini hubungannya dengan perubahan paradigma ilusi kontrol. Jadi dalam ilusi kontrol itu guru
murid mau bagaimanapun, tapi tetap guru tidak bisa mengontrol. Itu. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terus yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi orang yang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu semuanya hanya ilusi. Bisa. Kita lihat makna disiplin. Disiplin itu berasal dari kata disiplin dari bahasa Latin, artinya belajar, yang mempunyai konotasi disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang kembali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai, itu disiplin. Terus, namun dalam budaya kita makna kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi, yang namanya disiplin biasanya tidak nyaman, bisa membuat orang itu tidak nyaman. Seperti kita, kalau misalnya disuruh tepat waktu, biasanya tidak nyaman kita. Begitupun murid. Kita lanjutkan. Menurut KHD, di mana ada kepercayaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sehingga disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut KHD. Nilai-nilai kebajikan universal itu ada dalam, sebenarnya banyak sekali nilai-nilai kebajikan, tapi kalau yang diambil ini cuma yang profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa, mandiri, benar kritis, kebenaran global, gotong royong, yang kreatif. Ini nyanyinya gimana ya? Kemarin saya dengar itu. Dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan beramal mulia, kebenaran global, royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Oke, ini terus saja. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada motivasi dari luar dan juga motivasi dari dalam atau instruksi atau internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan yang tidak nyaman. Itu. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ketidakdisiplinan itu. Terus untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan itu. Itu motivasi dari dalam diri. Terus selanjutnya adalah konsekuensi. Sebelum masuk ke hukuman, kita masuk ke konsekuensi. Untuk lebih memahami manakah contoh dari konsekuensi dan hukuman, mari kita coba konsep yang kita miliki dengan situasi berikut. Nah, kira-kira minta tolong Bapak Ibu. Dari nomor 1, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan 2 kali, terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up. Iya, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi.
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Kita lihat jawabannya. Ya betul sekali. Betul sekali. Ada yang kebaliknya. Jadi murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Beda ya antara hukuman dan konsekuensi. Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ini tidak akan saya baca, nanti lama ya. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Contohnya nanti saya share untuk pengetahuan Bapak Ibu. Nah ini tentang keyakinan kelas. Mungkin dari sebagian besar Bapak Ibu sudah melaksanakan ini, membuat ini di kelas. Dulu dilakukan pernah ya? Saya sudah pernah kesepakatan kelas. Ya kalau belajar. Nah itu dulu kan namanya kesepakatan kelas. Dulu peraturan kelas, terus diganti lagi dengan kesepakatan kelas. Nah sekarang di-upgrade lagi menjadi keyakinan kelas. Jadi kalau Budila gimana membuat kesepakatan kelas? Tidak boleh menggunakan bahasa Moko selama tidak boleh. Itu peraturan atau keyakinan kelas. Kontrak belajar, oke. Jadi kalau perbedaan antara kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dengan peraturan itu kata-katanya lebih halus. Bukan jangan, bukan tidak boleh. Itu termasuk peraturan kelas. Misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu peraturan kelas. Kalau keyakinan kelasnya itu adalah buanglah sampah pada tempatnya. Itu. Menggunakan HP pada saat pelajaran itu bisa ya, biar tidak menjadi peraturan. HP digunakan pada saat dibutuhkan atau di silent atau di mode pesawat, biasanya seperti itu. Atau ya, hadir tepat waktu dan lain-lain. Itu adalah keyakinan kelas. Ini mumpung masih baru masuk, jadi awal-awal. Jadi kalau keyakinan kelas itu boleh 1 tahun diberlakukan selama 1 tahun, atau boleh diberlakukan selama, kalau guru mapel itu biasanya setiap pembelajaran kesepakatan kelas itu dibaca di awal pembelajaran. Karena keyakinan kelas itu ditawarkan mau diganti, mau ditambah atau mau dirubah. Masih sepakat dilanjut. Jadi dibacakan terus setiap pembelajaran. Beda lagi dengan keyakinan kelas yang selama 1 tahun, misalnya wali kelas itu membuat keyakinan kelas itu bisa selama 1 tahun terus ditempel di dinding. Selain keyakinan kelas juga ada kelas impian. Jadi anak-anak nanti disuruh membuat kelas impiannya yang bikin dia nyaman seperti apa. Kemarin saya sudah mencoba di kelas 7E. Mereka ada yang pengen kelasnya ada AC-nya, terus kelas yang tidak gaduh dan lain-lain. Kemarin dicoba seperti itu. Nah nanti dipilih yang kira-kira ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Itu yang saya katakan seperti itu. Jadi, saya juga praktek kemarin membuat keyakinan kelas. Jadi bisa dipraktekkan dengan model diagram T dan diagram Y. Tidak saya sampaikan nanti lama. Keyakinan kelas, seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, seseorang akan lebih tergerak dan
bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Gitu. Biasanya peraturan-peraturan itu kan sifatnya menghukum. Seperti kamu kalau tidak bersepatu hitam dapat sekolah, itu sebenarnya tidak baik untuk pendidikan karakter anak. Menurut teori keyakinan kelas. Ya, identifikasi peraturan menjadi keyakinan kelas. Ya, yang tadinya biasanya anak-anak suruh peserta didik membuat peraturan sendiri. Ya, Bapak Ibu tahu nggak bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Beda. Betul. Jadi peraturan kelas itu dibuat oleh sendiri yang si pembuat peraturan. Misalnya sekolah yang membuat peraturan itu sekolah. Jadi cuma satu arah. Beda dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Itu dibuat bersama-sama. Murid disuruh membuat peraturannya sendiri, nanti ditulis atau ditempel menggunakan kertas plano ya, atau kertas sticky note namanya Pak, yang ditempel itu. Ya, anak-anak suruh menulis peraturan kelas atau menulis kelas impian. Nanti dari kelas impian atau peraturan kelas itu dibuat keyakinan kelas. Tuh. Keyakinan kelas. Karena itu bikin murid atau peserta didik nyaman dengan peraturan itu. Ini loh peraturan yang kalian buat, masa kalian langgar? Bukan peraturan, keyakinan yang kalian buat. Jadi kalian harus jalan. Terus kita ke 5 kebutuhan dasar manusia. Itu ada cinta kasih, kesenangan, bertahan hidup, penguasaan, dan kebebasan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu pasti melakukan atau ingin kebutuhan dasarnya itu terpenuhi, seperti cinta kasih, kesenangan, bertahan hidup, penguasaan, dan juga kebebasan. Kemudian langsung ke 5 posisi kontrol, atau dalam bahasanya itu restitusi. 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, terus sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi posisi guru itu ada 5, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai manajer, dan sebagai teman. Kira-kira posisi Bapak Ibu di mana ini? Kalau penghukum itu patuhi aturan saya, atau awas, kamu kalau selalu saja salah, itu sebagai penghukum. Atau pembuat merasa bersalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberi tahu kamu, tapi kamu masih ngeyel. Itu merasa bersalah. Jadi anaknya merasa bersalah. Terus ada sebagai teman, ini saya ada sebagai teman, itu sebenarnya tidak baik. Ayo bantulah demi bapak, dan lain-lain katanya. Terus sebagai pemantau, peraturan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Terus yang paling bagus itu adalah posisi manajer. Apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya, dan lain-lain. Itu sebagai manajer. Posisi kontrol ini ya. Jadi ada identitas gagal. Itu ada di posisi penghukum dan posisi pembuat rasa bersalah. Itu mohon kepada Bapak Ibu guru untuk dihindari.
Misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Saya tadi lihat di upacara ada yang itu nggak boleh ya. Itu penghukum. Nggak boleh. Kurang kegiatan-kegiatan seperti itu. Terus membuat merasa bersalah, ini bisa timbul pada peserta didik. Terus identitas berhasil atau sukses itu biasanya sebagai teman dan juga pemantau atau sebagai manajer. Itu posisi yang paling baik. Kita lanjutkan. Terus di manakah, tadi sudah saya tanyakan, di manakah posisi Anda sebelumnya dan di manakah posisi Anda sekarang? Di penghukum, membuat rasa bersalah, ya biasanya paling banyak itu di pemantau, terus sebagai teman. Gitu. Terus selanjutnya, ini sedikit lagi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosek. Restitusi ini yang pernah dibahas juga dalam mengatasi peserta didik. Saya pernah praktik ini dulu sebelum belajar jadi JKP Malaya. Restitusi. Jadi ada peserta didik yang dulu peserta didik saya, kebetulan saya wali kelasnya. Jadi dia membuat status gambar tidak senonoh. Saya bertemu dengan anak itu, ngobrol 4 mata dan lain-lain. Apa yang menyebabkan anak itu kamu melakukan itu, apa motivasinya, apa, itu sudah saya tanyakan semua. Tapi baru tahap validasi. Jadi dalam tahap restitusi itu ada tiga ciri-ciri restitusi itu. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan dan lain-lain sampai fokus pada solusi. Restitusi memberikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini tadi diperhatikan juga ada. Ya, ini segitiga restitusi. Yang pertama ada validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Itu tahapan dari segitiga restitusi. Satu contoh kasus, misalnya ada anak yang terlambat, panggil ke ruangan, ditanya, kenapa kamu, tahu gak kamu saya panggil ke ruangan ini? Ya gitu. Tidak Pak. Saya tahu Pak. Ya, saya tahu Pak. Saya tadi datang terlambat. Kenapa datang terlambat? Jadi begitu ya, begitu. Ditanyakan atau divalidasi. Kemudian setelah itu distabilkan. Nggak apa-apa kok. Semua orang pasti pernah melakukan salah. Gitu ya, distabilkan identitasnya. Itu lagi kamu kan tidak melakukan kesalahan itu kan. Terus menanyakan keyakinan kelas. Kamu sudah tahu kan, sudah pernah membuat keyakinan kelas bersama kan? Misalnya jawab, tahu Pak. Apa keyakinan kelasnya? Tidak boleh datang terlambat. Bukan tidak boleh datang tepat waktu. Kira-kira kedepannya kamu mau seperti apa? Mau seperti ini lagi atau tidak? Tidak Pak. Jadi istilahnya bukan dengan memarah-marahi atau tidak dengan menghardik atau tidak menyalahkan anaknya. Tidak semua anak yang melakukan salah itu benar-benar karena dirinya sendiri atau gimana ya. Pasti ada sesuatu di dalamnya yang bisa digali. Apa yang membuat anak itu terlambat, misalnya sepedanya rusak dan lain-lain, itu digali sedalam mungkin. Itu namanya segitiga restitusi. Jadi kalau ada anak bersalah tidak langsung skor
atau langsung dikeluarkan itu sebenarnya saya kurang setuju. Jadi harus digali dulu kira-kira, kecuali kalau kasus-kasus yang besar, misalnya pornografi atau mencuri. Tapi kasus-kasus yang kecil itu menurut saya perlu digali dan diperbaiki lagi. Pasti ada kebutuhan dasar dari peserta didik itu yang tidak terpenuhi, kebutuhan dasar tadi. Terus menstabilkan identitas. Selanjutnya validasi tindakan ini jadi urutan dari segitiga restitusi. Menstabilkan identitas untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, itu kan katanya misalnya. Kita pasti bisa misalnya menyalahkan ini kok. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Dan lain-lain. Itu kira-kira kata-katanya seperti itu. Jadi seperti ada kasus kemarin namanya kelas 9-nya Mas Yusuf, itu dimarah-marahin terus, dimarah-marahin, saya kembali lagi, dimarah-marahin terus, saya kembali lagi, karena tidak divalidasi, tidak distabilkan identitasnya, permasalahan keluarga atau gimana, diselesaikan bareng-bareng. Enggak kan, langsung dimarahin terus. Pasti anak yang dimarahi biasanya paling ya cobain, itu melakukan lagi. Ya, paling coba ini melakukan lagi. Biasanya seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Sedikit sebenarnya materinya banyak sekali, tapi saya persingkat karena nanti ada kesibukan dari Bapak Ibu mengganggu. Jadi saya singkat saja untuk refleksi. Ada 3 pertanyaan yang saya ingin tanyakan, nanti dijawab melalui Jamboard saja ya. Ya, kita berarti istilah lagi. Tolonglah sekali buat bukti. Jadi nanti refleksinya hal baru apa yang saya dapatkan hari ini. Sebenarnya tidak hal baru ya. Perasaan apa yang muncul saat mengikuti sesi? Ya bisa sedih karena nggak ada minggu. Terus saya akan menjadi among seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Among itu seperti tadi ada penghukum, ada manajer, pemantau, pembuat rasa bersalah. Ya. Kira-kira pas setelah mengikuti ini, Bapak Ibu ingin sebagai apa? Begitu aja. Nanti saya share linknya Jamboardnya, silakan diisi. Mungkin itu saja ada yang ditanyakan mungkin dari diskusi hari ini. Sudah siap terus. Mungkin sudah saya cukupkan, nanti saya share-nya langsung diisi. Jika banyak kekurangan mohon maaf. Jika ada apa-apa ya share masalah tentang budaya positif di sekolah, karena di sekolah kita lebih maju, lebih berkarakter, karena selama ini budaya di sekolah kita itu belum, menurut saya itu belum terbentuk secara baik, budaya positif. Jadi mari kita bersama-sama. Kalau saya bergerak sendiri ya tidak bisa, mohon dukungannya dan mohon kolaborasinya bersama Bapak Ibu semua. Tentang budaya positif di sekolah. Misalnya dengan hal kecil bisa membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti ditempel. Nanti kalau ada karena saya tidak bisa mengundang Bapak Ibu guru yang lain, ada kesibukan saya kadang itu
ataupun dari yang senior jadi kalau ada yang baik kan pasti nanti akan ditiru. Jadi mohon dukungan, mohon kolaborasinya dari Bapak Ibu semua. Bisa saya membuat keyakinan keras. Terus nanti kalau ada permasalahan bisa sharing bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi. Kira-kira seperti itu. Ada masukan, ada kritikan dari Bapak Ibu. Cukup? Oke. Kalau cukup saya tutup. Jika banyak salahnya mohon dimaafkan. Mungkin ke depan juga masih ada seperti ini lagi. Dan yang belum mendaftar segera mendaftar. Masih yang sudah bisa mendaftar ya nanti bisa sharing sama-sama. Gitu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti diseminasi dari budaya positif di sekolah. Dan satu lagi, pokoknya kalau ada sesuatu mohon sharing kolaborasi tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi hari ini yang tentunya sangat bermanfaat dan telah memberikan motivasi tentunya untuk peserta menjadi lebih baik. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong, gotta move